Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam melanjutkan kajian tafsir kita, dalam kajian Yashfa mengaji dan mengkaji. Insya Allah hari ini kita masih membahas surat Al-A'raf. Insya Allah kita masuk kepada ayat 160. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan umatnya yang menjalankan sunnahnya. Semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, acara kita adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Selanjutnya adalah tafsir Al-Quran yang dibaca, diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, mari kita siapkan mushafnya bila Bapak Ibu sekalian ingin mengikuti dari rumah. Kita dengarkan tilawah dari surat Al-A'raf, mulai dari ayat 160 sampai dengan 163 insya Allah. Yang hari ini akan dilantunkan oleh Adinda Zainab Arifah. Kepada Adinda, dipersilahkan. Tafadhali. Baik, terima kasih, Bu Kina. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar fambajasat minhu ithnata asyrata ayna qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjadan wa naghfir lakum khati'atikum wa sazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر
إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبطون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Adinda Zainab Arifah, salah satu dari santri Yashfah. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang membaca Dinda Zainab maupun kita semua yang mendengarkan di sini, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Dinda. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan tadi ayat-ayat yang insya Allah hari ini akan ditafsirkan. Mari sama-sama kita dengarkan tafsir dari ayat-ayat yang dibaca tadi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasruddin Khalid MAG. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhal, masykuran Ustaz. Terima kasih Bunda Kinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Ayyuhas sadah wa sayyidat, assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu pencinta Al-Quran, program Yashfa mengaji dan mengkaji, mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah SWT dengan membaca, mendengar, mentadaburi ayat-ayatnya. Dan hari ini kita bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yakni hari di mana diyakini menurut sebagian para ulama bahwa ini adalah awwalu ma nazala al-Quran. Awwalu ma nazala al-Quran ila sayyidi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hari di mana awal pertama kali Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian turun kepada Nabi melalui Jibril atau langsung dihadirkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan startnya, awalnya yang diyakini oleh sebagian para ulama adalah tanggal 17 Ramadan. Hadirin jamaah yang kami muliakan, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya. Jika pada pertemuan yang lalu Nabi Musa alaihissalam marah kepada kaumnya, termasuk juga marah kepada saudaranya, yaitu Nabi Allah Harun alaihissalam. Karena apa? Karena ditinggal dalam waktu 40 hari, ternyata kaumnya telah menyimpang akidahnya, telah menyembah sesuatu yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Musa alaihissalam agar jangan menyembah berhala, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mereka diperdaya oleh seorang pematung yang ulung namanya Samiri, yang membuat patung dari patung bentuk anak sapi yang terbuat dari emas. Dan yang lagi mengagumkan bagi mereka bahwa patung itu lahu khawab, ada suara, bisa mengeluarkan suara, yang mereka katakan mereka bisa mengeluarkan suara. Yang tidak lain, suara itu adalah memang diberikan rongga daripada patung itu, sehingga ketika ditiup angin, tertiup angin, maka memang mengeluarkan suara. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam marah kepada mereka, dan mereka diminta bertaubat. Dan di dalam ayat-ayat yang kita bahas pertemuan yang lalu, cara pertaubatan yang
syariat yang diturunkan kepada mereka tidak lagi diturunkan kepada syariat Nabi Muhammad SAW, bahwa cara pertobatan mereka itu adalah apa? Dengan membunuh dirinya atau membunuh sesama kaum Yahudi atau kaum Bani Israel. Setelah itu, maka Nabi Musa alaihissalam mengajak 70 daripada kaumnya untuk melihat, untuk bersama-sama diajak ke Bukit Tursina, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Tetapi yang terjadi, mereka meminta agar Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan kepada mereka rajfah, gempa bumi yang besar. Ada juga dalam ayat yang lain bilang soihah, suara yang keras. Sehingga mereka itu kemudian pingsan. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kesalahan mereka. Maka Allah ampuni dosa-dosa itu, dosa-dosa mereka. Maka selanjutnya, karena mereka berada di tanah yang gersang, bukan hanya seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, tapi mereka berada di sana selama 40 tahun. Oleh karenanya Allah masih menghadirkan kepada mereka rahmatnya, rezekinya. Dengan cara apa mereka diberikan rezekinya? Di dalam ayat ini, di dalam kajian pada hari ini, kita akan temukan juga seperti yang pernah kita bacakan sebelumnya. Wanzala alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada kalian al-man dan as-salwa. Tapi ternyata mereka berkekurangan air. Kita akan mulai ayatnya dengan ayat ke-160 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Dan kami pecah-pecahkan, kami pisahkan, kami kelompok-kelompokkan Bani Israel itu sebanyak 12 asbaton umama. Jadi asbat itu maknanya di terjemahannya adalah kelompok, gitu ya. Padahal kata sabat, sabtun atau sibutun, bukan sabat hari ya Bapak ya, bukan hari, tapi sabat yang artinya sibutun itu aslinya artinya anak dari anak, berarti cucu, itu ya, cucu. Makanya bilang kalau menyebut Hasan Husain itu namanya sibtai Rasul atau sibtai Nabi, dua anak, dua cucu Nabi, gitu ya. Jadi dia adalah ibnai Ali bin Abi Thalib atau ibnai Fatimah bintu Rasul. Nah, Hasan Hussein adalah putra dari Fatimah atau putra dari Ali, tapi keduanya adalah sibtoi Rasul, sibtoi Nabi, berarti dua-duanya adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 kelompok, 12 umat, 12 golongan, yang tidak lain golongan ini adalah mencerminkan daripada nama-nama anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang 12 itu. Bukankah Israel itu memang nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam? Sehingga kalau kita sebut Bani Israel, Bani atau asalnya adalah Banin atau Banun, itu jamak dari bin. Bin itu artinya anak. Jadi kalau zamannya Banun, ya berarti anak-anak. Atau karena dia majrur, Banin. Itu juga namanya anak-anak. Ketika didhafatkan, maka nunnya dihilangkan. Maka yang dibaca adalah Banu Israel atau Bani Israel. Yang artinya adalah anak-anak Nabi Yakub yang 12 itu jumlahnya. Wa wahayna ila Musa istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar. Dan kami wahyukan, kami informasikan, kami beritahukan, kami perintahkan kepada Musa. Kapan? Idistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya itu meminta air. Meminta air karena jarak waktu yang lama, puluhan tahun mereka di sana, berkekurangan air, ataupun ketika ada air berebutan karena begitu besarnya orang-orang yang berada di situ dari kaum Bani Israel itu.
Maka yang haus itu adalah umatnya. Nabi Musa sebenarnya tidak merasa haus. Bukankah memang para nabi alaihi wassalatu wassalam itu memang dijamin diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan tidak seperti pada umatnya. Bukankah terjadi kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang umatnya untuk melakukan puasa wisol namanya. Apa puasa wisol? Puasa wisol, puasa menyambung. 2 hari, 3 hari disambung puasanya. Maka ketika sahabat mau melakukan itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Kata Nabi, beda antara aku sama kamu. Kalau aku, Allah hadirkan sakani Allahu, Allah memberi minum aku. Artinya Allah mencukupkan pada diri Nabi itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh dirinya. Nah, dalam konteks Bani Israel yang meminta air itu sebenarnya adalah bukan Nabi Musa, tapi kaumnya. Kaumnya meminta perantaraan Nabi Musa agar menghadirkan air. Maka ketika itu terjadi, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, "Idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar." Apa perintahnya? Idrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu itu batu. Tongkatnya tongkat yang sama yang Nabi Musa alaihissalam gunakan ketika menyeberang ke lautan untuk membelah lautan. Tongkat yang sama digunakan oleh Nabi Musa ketika dilemparkan menjadi ular. Dan kali ini tongkatnya dipukulkan, maka dari tongkat yang dipukulkan itu dengan izin Allah terpancarlah pambajasat, maka terpancarlah. Bapak-bapak, ibu-ibu memuliakan, sebenarnya ayat-ayat tentang ini mirip sekali ada di dalam surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah ayat sekitar ayat 54 sampai dengan 60. Ya. Maksud saya dari 46 sampai ayat 60. Nah, ini ayat yang berbicara tentang mirip dengan ini, kisah-kisah tentang ini, gitu ya, tentang mereka berada di tempat terombang-ambing selama puluhan tahun, lalu diberikan manna dan salwa, lalu diberi naungan, lalu dipukulkan tongkat ke batu menjadi terpancar air. Tetapi uniknya, ketika di surat Al-Baqarah itu menyebutnya bukan fambajasat, tapi famfajarat. Ya. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata asyarata aina. Persis ini, cuma bedanya kalau di sini fambajasat, yang di situ fanfajarat. Apakah kalau gitu maknanya bertentangan gitu? Kalau di terjemahan kita bahasa Indonesia, kalau tidak salah, itu artinya dua-duanya sama, memancar. Padahal sesungguhnya antara kedua kata itu ada perbedaan, Bapak Ibu kan. Yang satu pambajasat maknanya adalah memancar tetapi tidak kuat. Kalau fanfajarot memancar dengan kuat, kan seperti itu. Maka dari dua perbedaan ayat yang redaksinya sedikit berbeda ini, seluruhannya sama. Yang satu menggunakan fanfajarot, yang lain menggunakan fambajasat. Ulama Ibnu Asyur mengatakan bahwa antara kedua kata ini tidak bertentangan, tetapi merupakan satu proses tahapan. Jadi ketika dipukulkan tongkat ke batu oleh Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah, pertama yang terjadi adalah pambajasat, lalu kemudian fanfajarat. Apa maknanya? Pambajasat berarti mancar tapi airnya nggak kuat, masih kecil. Tetapi kalau fanfajarat, lama-lama kemudian airnya menguat, memancar dengan kuat. Nah, itulah perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama. Kata hajar di sini yang disebutkan, idrib bi'asokal hajar, para ulama mengatakan tidak menyentuhkan atau tidak secara khusus batu apa yang dipukulkannya. Yang persis, yang pasti, yang dipukulkan adalah batu, tapi tidak disebutkan batu besarkah itu, batu kecilkah itu, batu namanya apakah itu, dan jelaskan secara khusus menurut para ulama tentang apa yang dimaksud dengan hajar di situ, ataukah hajar secara umum, ataukah hajar yang khusus. Pada alima kullu unasi masyrabahum, maka dengan memancarnya 12 mata air tadi, masing-masing kelompok dari 12 sukunya
ya, suku Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub tadi, masing-masing kelompok memiliki tempat pengambil air minum mereka masing-masing, sehingga tidak lagi bersusah payah mereka untuk mendapatkan air. Ini bagian daripada rahmat Allah, rezeki yang Allah hadirkan kepada mereka, golongan Bani Israel ini. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Dan bukan hanya diberikan air minum mereka di sana, tapi juga senantiasa mereka dihadirkan naungan awan yang di atas kepala mereka karena mereka berada di padang gersang puluhan tahun yang sangat panas, sangat lama. Tapi Allah masih mau memberikan rahmatnya kepada mereka dengan menurunkan al-ghamam, menurunkan yakni awan. Bapak Ibu kalau lagi umroh, nah gitu ya, lagi umroh, biasanya haji atau umroh ya, itu Bapak Ibu kalau di Masjid Madinah, misalnya gitu ya, saya persisnya lupa arahnya itu di dekat Masjid Madinah itu ada namanya Masjid Ghamamah, ya masih ingat ya, ada Masjid Ghamamah, di situ ada masjid apa namanya Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Ghamamah, gitu ya, sekarang masih ada. Tapi Masjid Umar, Abu Bakar, Masjid Ali udah nggak digunakan. Itu sebagai situs saja. Tapi Masjid Ghamamah sebagian masih digunakan gitu. Padahal itu jaraknya dekat sekali dengan Masjid Nabawi gitu. Makanya ini nanti situs-situs ini ingin kami di seluruh kami jelaskan nanti. Mudah-mudahan kalau di antara Bapak Ibu ada yang nanti insya Allah bergabung, berumroh, yang kita dapatkan 2 kali Jumat itu ya. Insya Allah umroh yang bulan Juli ini kita ada kesempatan untuk sholat Jumat sekali di Masjid Nabawi dan sekali sholat Jumat di Masjidil Haram, insya Allah. Maka apa kisah tentang Masjid Ghamam itu? Ghamam itu kan awan ya. Itu jadi sahabat meminta lama sekali kita nih kering kan gitu. Lalu kemudian Nabi mengajak sahabatnya berdoa dan Rasulullah SAW berdoa di situ, doa di situ di musola. Jadi apa bedanya masjid sama musola? Masjid itu kalau di Arab ya, bukan di Indonesia, bukan. Kalau istilah Arab itu kalau masjid dengan musola dibedakan apa? Kalau masjid itu tempat sholat yang ada batas-batasnya jelas, itu namanya masjid. Kalau musola itu tempat sholat aslinya lapangan, terus kemudian dibatasi dengan tanda bahwa itu tempat sholat. Itu namanya musola dulu. Kan Nabi SAW kalau sholat apa namanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, biasanya di musola kan gitu ya. Nah, maksud di musola itu lapangan yang hanya diberi tanda bahwa ini tempat untuk sholat. Sekarang kalau Indonesia musola berarti masjid kecil kan gitu ya. Masjid kecil namanya musola. Nanti lebih kecil lagi kalau di Jawa tajuk dan seterusnya. Nah, itu istilah-istilah sebenarnya. Tapi kalau di sini kita eh, musola itu masjid kecil kan gitu. Kalau di sana mau kecil mau besar ya namanya masjid kan gitu. Yang di masjid musola tadi itu tempat lapang ya, lapangan yang aslinya bukan masjid tapi dipakai untuk sholat. Nah, Rasulullah mengajak para sahabat, disitulah sholat istisqa. Istisqa. Maka Rasulullah mengangkat tangannya di saat itu, belum turun dalam satu riwayat, belum turun tangannya itu, ternyata Allah kirimkan mendung yang lebat, yang gelap sekali, dan akhirnya turun hujan yang besar, tetapi tidak membahayakan. Itu peristiwa Masjid Ghamamah namanya gitu ya. Jadi peristiwa Masjid Ghamamah itu di situs yang masih ada sekarang, masjidnya unik, yang batu-batuan hitam itu ya. Oke, jadi Ghamam itu di awan. Ghamam itu awan. Wa anzalna ilhimul manna wassalwa, dan kami turunkan alman wassalwa. Kalau tidak salah kemarin Bunda Haja Ade bertanya ya, apa itu bedanya manna wassalwa? Alman itu butiran-butiran warna agak merah yang turun di saat pagi menjelang subuh bersamaan dengan embun, dan biasanya menempel pada sesuatu objek ya. Nah, warnanya agak kemerah-merah. Ternyata menurut para ulama, atalman itu boleh jadi sekarang eh, mungkin masih ada sekarang. Dan sekarang ada disebut itu di daerah dekat-dekat Irak masih ada, di daerah dekat-dekat Turkistan. Itu Turkistan berarti kan Eropa Timur ya. Eropa Timur ya. Itu ada itu apa namanya alman itu gitu ya. Jadi menempel seperti ini kalau getah ya.
getah yang turun dari ini, ibu-ibu, turun dari pohon itu yang jatuh, itu bisa nempel di apa? Kalau di mobil ya nempel gitu. Nah itu kalau sudah nempel, misalnya para sahabat atau orang-orang membuka kain saja, kainnya dilebarkan, dibentangkan di waktu menjelang subuh, taruh di situ, nanti habis subuh dikayak itu digerakkan, itu udah ngumpul semua tuh mananya itu, dan itu rasanya adalah seperti manisan, manis asam, dan itu menguatkan, dan itu kayak madu, itu kayak madu. Jadi karunia Allah kepada Bani Israel itu luar biasa, gitu ya. Allah kasih jaminan gitu untuk mempertahankan hidup mereka karena mereka terasingkan di situ selama puluhan tahun, sehingga Allah hadirkan kebutuhan mereka. Bapak Ibu muliakan. Jadi yakinlah sesungguhnya bahwa Allah bertanggung jawab ketika menghidupkan makhluknya, pasti Allah menjamin kehidupannya. Hanya tinggal berusaha saja. Cuma enaknya nih orang-orang Bani Israel nggak usaha ya, datang sendiri apa-apa datang gitu. Tapi kan kita sekarang nggak bisa begitu. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi yang Allah hadirkan gitu. Allah hidupkan kecuali Allah jamin rezekinya. Apalagi manusia, pasti dijamin rezekinya. Jadi jangan khawatir kelaparan, jangan khawatir nggak dapat apa masih, asalkan berusaha pasti dijamin oleh Allah gitu. Harus usaha gitu. Bukankah seringkali Bapak-bapak Ibu yang muliakan menghadirkan apa namanya apa contoh-contoh dalam kehidupan nyata yang sering saya sampaikan. Misalkan apa tuh? Subhanallah, itu namanya cicak. Kenapa itu makanannya adalah nyamuk? Gitu ya. Nyamuknya terbang, cicaknya kan merambat. Kok bisa itu kok? Bisa makanannya nyamuk? Kan susah dipikir tuh, itu nyamuk kenapa ke situ juga kan gitu ya, kan itu subhanallah, begitu Allah menghadirkan rezeki bagi makhluknya, kan gitu tuh. Jadi jangan khawatir pokoknya, kalau berusaha berikhtiar dekatkan di depan Allah, maka Allah akan menjamin. Tapi kan nggak bisa ongkang-ongkang kaki, apa tuh kata orang sana, ongkang-ongkang kaki hanya di masjid pagi siang sore malam berdoa ya Rob ya Rob ya Rob begitu. Maka Umar bin Khattab ya, maksud saya Umar bin Khattab tuh marah tuh ketika melihat ada sahabat yang berada di dalam masjid pagi siang sore malam memohon-mohon ya Rob begitu. Kata Umar mengatakan, Inna sama ala tuntil dahab. Pergi kamu dari masjid ini. Sesungguhnya langit itu nggak bakal menurunkan emas. Usaha dulu. Ikhtiar. Gitu, gitu. Tapi emang inilah artinya perbedaannya. Kalau orang sufi mengatakan yang penting ibadah yang benar, rezeki itu pasti datang. Gitu. Ada juga yang begitu ya. Buktinya apa? Buktinya di Al-Quran apa? Maryam kagak ngapa-ngapain, sholat doang, ibadah doang. Malah makanannya nyos-nyos mulu, panas-panas kan, datang terus kan gitu tuh. Ya ada juga yang itu persepsi lah. Artinya memang orang itu kalau memang, maka titik temunya Pak, kalau mau tawakal benar-benar tawakal, jangan tawakal separuh-paruh. Kan gitu ya. Kalau tawakal separuh-paruh ya nggak dapet kan gitu. Harus tawakalnya apa namanya, tawakalnya yang maksimal, yang overall pokoknya total gitu. Baru itu. Nah, model siapa tadi? Model Maryam kan gitu. Gitu. Modelnya siapa? Modelnya tawakalnya bayi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bayi itu bukti tawakal yang murni itu bayi itu. Bayi kalau nggak kalau mohon maaf, kalau nggak disuapin sama ibunya, disusuin sama ibunya, nggak bisa apa-apa bayi. Nangis doang bisanya. Tapi hidup tuh, lah kita semuanya berasal dari proses itu semua. Kan gitu ya. Itu tawakalnya begitu tuh. Udah pokoknya serahkan deh semuanya sama Allah. Kan gitu. Taunya bisanya apa, nangis doang. Nangis doang misalnya. Terus sekira ternyata semuanya. Tahu tuh orang tua. Orang tua saja ngerti. Ini orang anak kepanasan, ini kehausan, ini kelaparan, atau ada ini, ada itu. Tahu tuh. Gimana Allah pasti lebih tahu lagi. Kan gitu ya. Pasti Allah lebih tahu lagi yang dibutuhkan oleh manusia. Kan gitu. Itulah tawakalnya baik seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus kombinasikan memang. Kombinasikan. Di sisi lain, wa qul ya'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ayo bekerja, ayo berbuat, ayo berusaha. Lakukan sesuatu.
Allah akan melihat usahamu. Karena usahamu sungguh-sungguh Allah akan kasih kan gitu kira-kira. Lalulah timbul apa namanya muncul setelah itu ikhtiar. Dan seterusnya. Memang tentang ikhtiar ini kan panjang. Nanti makanya Bapak yang muliakan kita ada kajian ya di malam 10 terakhir itu di tanggal berapa saya lupa bersama Dr. Kiai Haj kalau tidak salah dengan Dr. Ahmad Syatibi kita Iya, akan betul. bicara tentang doa ikhtiar atau dengan Kiai Anwar itu ya. Dan Kiai Anwar mudah-mudahan yang pertama, Ustaz. kasih Tanggal 2. sudah sudah men-share ya di malam-malam ganjil di apa namanya 10 terakhir nanti. Itu nanti akan bicara tentang ikhtiar, tawakal dan doa. Insyaallah gitu. Kita lanjutkan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan. Itu kata-kata min thayyibati ma razaqnakum gitu ya. Dari hal-hal yang baik. Itu artinya apa? Ada memang yang Allah rezekikan ini yang buruk, yang nggak pantas untuk manusia. Itu nggak layak untuk dikonsumsi. Ular, itu bukan untuk dikonsumsi ya, gitu. Darah itu bukan untuk dikonsumsi gitu. Itu nggak thayyiban. Bahkan itu haram bukan hanya thayyib. Yang halal saja belum tentu thayyib. Apalagi yang haram. Yang haram udah pasti nggak thayyib. Yang mau yang halal saja nggak thayyib kok kan gitu kan. Daging tertentu bagi orang yang punya kondisi tertentu nggak thayyib saat itu kan gitu ya. Apa namanya sirup, gula-gulaan seperti itu pada kondisi tertentu nggak thayyib meskipun ya halal kan gitu. Nah ini bilang wakulu thayyibati ma razaqnakum yang baik-baik yang kalian makan. Wa ma zalamuna ini seringkali ada orang membacanya agak keliru nih Bapak Ibu. Zalamuna padahal nanya tuh panjang. Terusnya zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Karena naknya itu bukan nak pada fiil itu, naknya itu domir nahnu gitu ya. Zalamuna mereka mendolimi kami gitu. Kalau yadlimuna nanya pendek. Karena itu nunnya nun alamat rafa pada afal khamsah. Tapi kalau dolamuna naknya bukan alamat rafa pada fiil tapi itu domir yang mutasil yang menjadi objek maf'ulun bih di situ. Jadi bacanya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidak akan bisa menzolimi kami kan gitu. Tidak akan bisa membuat apa namanya makar untuk kami. Ya kata Allah atau nabi-nabi kami. Kami di situ kan berarti kalau Allah bilang kami itu berarti ada unsur faktor lain di sana. Tapi yang menjadikan mereka susah itu ya diri mereka sendiri. Kami tidak menyusahkan mereka. Yang membuat susah itu mereka sendiri. Jadi Bapak-bapak memuliakan, kalau ini kita yakini sebagai satu kemantapan ya bagian daripada dasar prinsip akidah kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyangkut diri kita berupa kesulitan, berupa musibah, berupa apa, maka para ulama mengatakan coba pikirkan ada dosa apa, ada salah apa, ada keliru apa yang hadir yang kita lakukan sehingga Allah datangkan itu. Jadi kita jangan buru-buru mengatakan oh ini mah ujian, saya nggak melakukan apa-apa, ini kok tiba-tiba saya tertimpa satu musibah enggak. Maka ulama itu mengatakan seandainya engkau tertusuk jarum saja, duri gitu, maka ada sesuatu dosa yang engkau lakukan. Itu peringatan bagi Allah. Jadi sebaiknya lebih baik kita apa itu? Kita bertafakur, itu berhitung dosa apa yang saya lakukan. Apakah dosa hati atau dosa mata dan sebagainya. Mungkin dosa besar dalam artian yang jelas gitu ya, perbuatan besar, dosa besar, membunuh, mencuri dan sebagainya, mungkin enggak. Tapi dosa apa yang kecil sehingga Allah hadirkan itu dalam tanda kutip ada pada kita, peringatan kepada kita, tapi dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Maka ketika bangsa, ketika wilayah, ketika daerah, kekeringan, kebanjiran, itu sebagai bahan introspeksi. Dosa apa warga ini sehingga Allah hadirkan itu. Kenapa desa yang lain di suatu wilayah yang sama, negara yang sama, yang kelompok sana kekeringan, yang sini kebanjiran. Kan gitu. Gitu. Di daerah ini yang harusnya bulan itu dan musim itu adalah musim panen, tapi jadi paceklik dan seterusnya. Semua itu dalam pandangan seorang muslim harusnya ini berintrospeksi muhasabah. Apa ya dosa apa yang sehingga
Allah hadirkan peringatan ini kepada kita. Tidak mungkin tiba-tiba Allah mendolimi kita. Wa ma dhalamuna walakin anfusahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Itu kan kata-kata kanu yadlimun, Bapak Ibu muliakan. Kanunya itu fi'il madhi, yadlimunnya kan itu fi'il mudhari. Maka kalau itu dilakukan berarti dari dulu kamu terus-menerus begitu. Itu. Kezolimannya itu bukan sekali dua kali, terus menerus berarti. Kan gitu tuh. Dari dulu nggak berhenti-berhenti. Ini juga bahan introspeksi bagi kita. Baik, ayat selanjutnya. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittatun wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Ini jangan ditambahkan wasanazidul muhsinin karena itu ayat yang lain. Kadang-kadang kita baca wasanazidul muhsinin itu di ayat yang lain. Jadi kadang-kadang ayat itu ada yang kurang wahunya ditambah wawu kan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika diperintahkan Allah menghadirkan wahyu itu kepada Nabi Musa alaihissalam agar diberitahukan kepada kaumnya, maka perintah Nabi Musa, uskunu hadhil qaryah, tinggallah dengan tenang. Jadi uskunu itu Bapak Ibu, tinggallah dengan tenang. Makanya dibilang kita mendoakan orang yang menikah itu apa tuh? Sakinah. Tenang, sakinah. Bukan diem, bukan berdiam saja. Diam belum tentu tenang. Orang diam belum tentu tenang. Hatinya orang dia gelisah, kacau, itu juga tinggal. Tapi kalau bilang sakinah itu menenteramkan setelah goncang. Uskunu hadil qaryah, ini tempat ini gitu ya. Kampung ini yang sesungguhnya ini adalah Baitul Maqdis kan gitu ya. Tinggallah di situ dengan tenang, dengan tentram, dengan nyaman. Wa kulu minha haitsu syi'tum. Wa kulu minha haitsu syi'tum. Makanlah darinya, ya, makanlah darinya. Kenapa kata-kata minha? Karena nggak segala sesuatu bisa dimakan. Kan gitu Bapak Ibu. Terbatas, segala sesuatu nggak bisa dimakan. Yang hidup saja nggak semua dimakan. Tadi kayak tadi tuh ular, kalajengking kan kayak bisa dimakan, nggak boleh dimakan itu kan. Itu. Atau misalnya pada sapi, pada kambing kan nggak semuanya dimakan. Ada yang nggak dimakan, tulang gitu ya. Kecuali ayam tulang lunak. Kan gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau kalau secara umum kan nggak semua bisa dimakan. Maka bilang wakulu minha haitsu syi'tum. Kalau dalam ayat kan rogodan. Gitu, rogodan. Rogodan dengan nyaman, dengan enak, dengan apa namanya puas lah. Haitsu syi'tum. Tapi makan saja apa yang kamu pengini. Tapi jangan semua-muanya. Nanti dipilah-pilah. Maka Bani Israel itu udah sebegitu enaknya di perintahan itu, mereka sering membatasi Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh itu seperti apa. Apa itu? Mereka itu nggak mau makan karena Nabi yang mengatakan begitu ya. Nabi tadi mulai dulu tuh, Nabi Yakub, Nabi apa? Nggak mau makan yang ada darahnya. Nggak mau makan yang ada apanya? Yang ada daging-daging yang ada lemaknya. Akhirnya dia jadi susah sendiri. Kan gitu. Gitu. Mereka sendiri membuat susah. Kalau kita enggak, kita orang-orang kita dicari khusus lemak doang dicari untuk dimakan kan gitu ya. Itu. Jadi apa namanya? Jangan menyusahkan diri gitu loh. Allah sudah kasihkan, jangan kesalahan diri. Ada orang udah dikasihkan hewan untuk dimakan, ayam, kambing, sapi, kan begitu tuh. Nggak makan yang daging-dagingan, ya repot. Kecuali atas nasihat dokter, ibu, bapak, untuk sementara waktu jangan makan ini karena ada pertimbangan itu boleh. Tapi kita yang sehat, ya harusnya nggak boleh apa namanya itu meninggalkan begitu. Kalau membatasi boleh, yang nggak boleh itu mengharamkan itu nggak boleh. Saya haram makan ikan, ya gimana? Oh itu dihalalkan kok jadi haram. Jadi menyusahkan sendiri orang itu ya. Cuma makanlah secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing aja. Tapi jangan dihindarkan, jangan dilarang-larang. Akan akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi susah sendiri. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hitto. Hitto itu artinya ilfir. Ya Allah ampunilah kami. Tapi di surat Al-Baqarah gitu ya, orang Yahudi dasarnya gitu disuruh bilang wa qulu hittatun, mintalah sama Allah, mohonlah sama Allah, ampuni kami ya Allah. Apa yang mereka ucapkan? Bukan hitotun, tabat nun, Bapak Ibu. Wa qulu hintoh. Itu.
Bukan yang diminta adalah ampunan, yang diminta adalah gandum. Tuh, hintoh itu adalah gandum. Itu dalam tafsir adanya ya. Jadi Allah perintahkan oleh Nabi Musa, Bani Israel, berdoalah kepada Allah yang isi doanya itu Allah maghfir lana, kira-kira gitu tuh. Allah maghfir lana. Itu apa dengan bahasa lain hittoh. Hittoh itu ya Allah ampuni kami. Ternyata mereka ganti. Apa yang diganti tuh? Yang diganti oleh mereka itu hittohnya dikasih nun, hintoh. Jadi waqulu Allahumma apa namanya, bukan Allahumma ighfir lana, tapi Allahumma anzil alaina, itu tadi hintoh. Hintoh ya Allah turunkan gandum buat kami. Kan gitu ya. Wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian setelah 40 tahun tadi terombang-ombing di satu tempat, maka mereka memasuki wilayah Baitul Maqdis tadi, yang sekarang namanya Yerusalem, tapi enggak, kata para ulama nggak tahu yang di mana yang dimaksud. Apakah di Baitul Maqdisnya khusus itu, atau ke Yerusalem, atau ke Jericho. Jericho itu tempat di mana menurut riwayat di situ Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam. Itu namanya Jericho. Dan Jericho itu menurut sejarah itu tempat kota tertua di dunia. Jericho itu kota tertua di dunia, namanya Jericho itu. Dan itu subur, tumbuh subur apa namanya kurma-kurma. Jadi kalau Bapak Ibu dapat kurma yang bentuknya besar-besar tuh, ma'jul, kita nyebutnya mejol gitu ya, ma'jul gitu. Itu kurma dari itu Jericho tuh. Kurma dari apa namanya Palestina itu ya. Itu kita nyebutnya mejol. Lumayan itu. Jadi saya makan kurma cuma 7. Ya 7-nya makjul ya kenyang. Gitu ya. Kenyang makjul. Besar makjul itu lebih besar dari jempol kita Bapak-bapak. Kan gitu. Ya kalau 7 biji gimana gak kenyang? Kenyang lah kan gitu ya. Baik. Wadkhulul baba sujada, dengan bersujud. Karena diancam tuh dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah diancam. Awas kalau nggak sujud kamu ya. Gitu. Karena kami timpakan bukit ini, bukit Tursina ini. Ya, warfa'an alaikumut tur, khudhu ma atainakum. Yuk, ambil ini. Jadi antara ini gini, cara apa namanya memang membaca ayat itu, ayat yang lain dalam surat kan tersebar-sebar nih, tersebar-sebar. Maka memang dikumpulkan terus kemudian dibuatlah tahapannya, terus diberikan poin-poinnya pada masing-masing ayat, meskipun dia kelihatan berbeda, tentu masing-masing apa namanya ada kekhasannya. Tidak mungkin Al-Qur'an itu apa namanya bertabrakan atau berlawanan satu dengan yang lain, nggak mungkin itu. Pasti ada apa namanya titik temu atau tahapankah itu atau penjelasankah itu dan sebagainya. Di dalam ayat lain warafa'na, ya warafa'na, kami angkat ya, atur di atas kalian itu alaikum, di atas kalian tur. Apa itu? Orang katanya diancam mereka itu dengan cara bukit Tursi itu diangkat Bapak Ibu, diangkat ke atas kepala mereka dan mau ditumpahkan kepada mereka itu. Itu ancaman dari Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka waktu baba sujud itu mereka bersujud itu, gitu. Apa yang terjadi? Di dalam tas disebut bahwa kepala-kepala Bani Israil itu sampai sujud tapi kepalanya nengok ke atas. Nengok ke atas betul. Gitu. Maksudnya betul, bener nggak nih? Begitu Sina di atas, subhanallah. Sampai segitu itu Bani Israil itu ya. Jadi memang membangkang. Udah tunduk aja, sujud aja, pakai cara nengok ke atas lagi, kan gitu ya. Itu. Itulah Bani Israel. Jadi orang sekarang bilang kalau orang tuh macam-macam itu selalu mengatakan ini Israel nih, gitu ya. Kalau yang Israel nih, gitu. Padahal Bapak Ibu kan ini harus ini ya. Para ulama ada yang mengingatkan, nggak boleh ngomong sinis terhadap Israel. Sebab Israel itu nama Nabi Yakub, gitu ya. Awas tuh. Jadi nggak boleh sinis kepada Israel itu kadang-kadang kita udah ini sih ya apa namanya Bapak Ibu sudah apa kadung kadang-kadang karena negeri sama benci sama negeri Zionis Israel itu ya, Zionis Yahudi kan gitu. Tapi kalau Israel itu Nabi Yakub, maka dia bilang sebaiknya jangan begitu sinis kepada Israel. Karena Israel itu nama Nabiullah kan gitu, Nabi Yakub. Kalau kau lakukan itu, mengatakan hitoh, ampuni kami ya Allah, terus masuk ke gerbang kota itu dengan bersujud, maka naghfir lakum khotiatikum, akan kami ampuni dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin,
dan kami akan tambahkan orang-orang yang berbuat baik. Apanya? Rahmatnya, keberkahannya, rezeki dan sebagainya. Nih Bapak Ibu. Fabaddalalladzina dzalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum. Itu dia. Penjelasan saya tadi ini ayatnya nih. Tapi orang-orang zalim di kalangan Bani Israel, nah, Bani Israel, nah, jadi lebih baik kalau mau nyebut Israel ada baninya tuh, Bani Israel kan gitu. Apa itu? Dia ganti kata-katanya, bukan hito tapi hito, itu maksudnya itu. Diganti kata-katanya itu sama mereka. Ghairul ladzi qila lahum, bukan seperti yang diucapkan diajarkan oleh nabi mereka. Fa arsalna alim rizam minas sama. Nah, kemarin Pak Haji Koco nanya ya, apa bedanya arsal ala? Nah, ini di sini. Jadi biasanya kalau arsal ala itu dalam bentuk keburukan, azab gitu ya. Apa namanya? Siksa, bencana. Nah, itu tuh itu arsal ala biasanya. Farsalna alim rizan, kami kirimkan kepada mereka riz itu kan adab, keburukan. Minas sama bima kanu yadlimun, terhadap apa yang apa namanya kezoliman yang mereka lakukan. Nah, ayat terakhir. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt. Ya. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbitun. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Ini salah satu bagian daripada sebenarnya rezeki anugerah yang Allah hadirkan kepada Bani Israel. Tapi mereka melakukan pembangkangan, culas, curang, nggak taat, kan gitu, licik dan sebagainya, sehingga disulitkan kepada mereka. Was'alhum, tanyalah kepada mereka. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr, ya. Ketika apa namanya tanya kepada kaum yang dekat dengan lautan, ya. Ini ada yang ya laut di mana Bani Israel itu biasa mengambil ikan di situ, ya. Idh ya'duna fis sabt, ketika mereka melampaui batas di hari Sabtu. Jadi ini kenapa Allah apa mengharamkan orang-orang Yahudi mengambil ikan dari Sabtu? Karena mereka sendiri minta sama Allah. Ya, mereka sendiri minta, ya Allah, jadikanlah buat kami hari raya kami adalah hari Sabtu, hari untuk kami beribadah. Katanya ya udah kalau gitu. Jadi mereka sendiri yang meminta, mereka sendiri mengharamkan, mereka sendiri membatas-batasi. Itu yang bikin repot. Maka kata Nabi, kalau ada sesuatu yang nggak jelas, itu udah diamkan saja. Jangan tanya terus menerus, nanti jadi wajib tuh. Waktu zaman Nabi begitu tuh. La tas'alu an asya'a intub dalakum tasukum. Tuh. Di waktu Nabi apa namanya sholat tahajud tuh, itu minta sahabat nanya sama Nabi, didiemin aja, diemin 3 kali nanya, didiemin aja. Maka Nabi bilang, kalau kamu nanya terus, takutnya Allah turunin tuh wahyu, diperintahin sholat tahajud wajib, repot kalian tuh. Kan gitu. Jadi jangan nanya hal-hal yang udah dikasih gitu segitu ya gitu ya. Jangan rewel. Kalau rewel nanti jadi turun wahyu, repot kalian sendiri. Terus kenapa Nabi di malam Ramadan itu keluar cuma 3 hari, malam keempatnya enggak? Takut diwajibkan. Wong ramenya kita terawih itu hari-hari pertama doang. Gitu. Terawih. Coba di tempat Bapak Ibu. Kan sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat sekarang. Kan gitu ya. Setelah pertengahan Ramadan ini luar biasa tuh pesatnya. Bahkan ada masjid yang 1 saf doang. Yang hari pertama nggak bisa masuk masjid itu karena penuh orang tuh sampai luaran. Sekarang ada masjid yang 1 halaman, betul, 1 saf doang di depan. Luar biasa. Gitu. Ya, artinya apa? Sesuatu yang sudah nilainya apa namanya sunnah, jangan dibikin wajib, jangan disusah-susahin jadi wajib. Gitu kira-kira pesannya tuh dalam pesan. Dan ini juga orang-orang Yahudi begitu, minta hari untuk hari raya mereka, hari mulia mereka, untuk hari ibadah mereka ditetapkan hari Sabtu. Mereka sendiri yang minta, tapi mereka sendiri yang melanggar. Kan gitu. Hari Sabtunya jadi hari ibadah, nggak boleh ngapain. Ibadah tuh.
Apa yang terjadi? Kan kebiasaan mereka mengambil ikan. Jadi ikan itu bapak-bapak, ibu kan itu ikan itu kalau apa namanya orang-orang itu mencari ikan itu datang ke situ, tinggal nerok aja, tinggal ngambil aja. Itu ya. Tapi mereka khawatir dengan apa yang Allah janjikan itu. Akhirnya mereka apa tuh? Di hari Sabtu, di hari yang dilarang, mereka tidak ngambil ikan, tapi mereka membendung. Membendung apa namanya lautnya itu, membendung tempatnya itu, danau atau apa tempat itu, agar nanti di hari lain ngambil ikannya. Sama aja itu culas namanya. Pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain kecuali ibadah. Dia mendung ikan di hari itu. Kan sama aja. Akhirnya ikannya susah. Tuh orang tuh kalau sudah dikasih kemudahan terus nyeleneh ya jadinya jadi susah. Kan gitu ya. Tuh. Idh ya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim. Itu padahal datang ikan. Didatangkan ikan itu seperti tadi salwa. Salwa itu burung yang dihadirkan oleh Allah kepada mereka. Nggak usah repot mereka itu. Bahkan disebut bapak-bapak, itu salwa itu kalau datang bukan satu dua, itu rombongan. Komunnya itu. Komun itu besar. Dan mereka menghadirkan diri untuk ditangkap. Coba apa gak enak tuh. Dan ini uniknya, apa namanya, kalau apa namanya, salwa itu kena bunyi sedikit apa petir aja mereka udah gelepak-gelepak mati semua. Saking gampangnya itu gitu ya. Itu dihadirkan mana, dihadirkan salwa, dihadirkan ketika mereka berada di tempat itu, ada tempat ada air, ada sungai, ada danau, apa namanya itu, ikannya sudah dihadirkan di situ. Bu iya, tinggal taat aja. Di hari Sabtu jangan begitu, tetap di hari Sabtu mereka cari ikan gitu, mendung ikan. Akhirnya di dalam ayat yang lain apa itu, diazab tuh mereka. Nanti kita lihat ya bentuk-bentuk azabnya apa untuk mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Maka demikianlah ya, demikianlah kami beritakan kepada mereka apa, yakni informasi berita yang kami turunkan kepada mereka atas kefasikan mereka. Fasik itu kan artinya Bapak Ibu secara bahasa artinya menyimpang. Menyimpang. Orang Islam, orang mukmin, muslim, mukmin itu bisa fasik. Ketika dia berbuat dosa, itu namanya fasik. Dosa besar bisa, dosa kecil tapi terus. Saya emang dosanya dosa kecil tapi terus sama fasik. Kan gitu. Atau dosa besar sekali dia fasik. Ketika dia tobat, itu kembali lagi nggak jadi fasik lagi. Ada fasik yang terus menerus, itu namanya orang kafir. Tuh, maka fasik itu bisa maknanya bisa fasik kafir ketika dia memang tidak beriman kepada Allah, maka selama-lamanya dia menyimpang. Tapi orang mukmin juga bisa fasik ketika dia berbuat salah, keliru, dosa. Di saat itu dia melakukan kefasikan, al-fusuk. Tapi dia akan kembali ketika dia bertobat, bermohon ampun kepada Allah. Adapun orang kafir, tidak ada pertobatan yang bisa dimintakan, didapatkan dari Allah. Karena mereka tidak beriman. Kalau mereka beriman, Allah kasih pertobatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bunda Kinan, Bapak Ibu Bunda. Terima kasih. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan memberikan sesi tanya jawab, mungkin bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas tentang ayat-ayat yang disampaikan Ustaz tadi. Apakah sudah ada yang siap untuk bertanya? Kalau belum, saya sedikit isi dengan informasi sebentar ya Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya sampaikan bahwa hari Jumat ini kita akan mengadakan khatmil Quran bulanan seperti biasa. Di hari Jumat pukul 16, di sesi Ramadan ini kita sampai dengan jam 17 saja karena kita akan siap-siap untuk berbuka. Insya Allah besok hari Jumat tanggal 29 Maret. Semoga Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan, sudah menghatamkan bacaan-bacaannya. Bagi yang belum mengikuti, tidak apa, silakan bergabung. Bagi yang sudah mengikuti grup hataman, silakan menyelesaikan bacaannya. Informasi yang kedua, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa di malam-malam terakhir Ramadan, Yasfa mengadakan kajian Qiyam Ramadan yang diisi oleh guru-guru kita
Di antaranya dimulai pada hari Selasa. Selasa minggu depan, tanggal 2 April. Insya Allah pertama akan diisi oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar LC MSc di tanggal 2 April. Iya. Kemudian di hari Kamis, ini diadakannya Ba'da Tarawih ya, Bapak Ibu sekalian, pukul 20.30 insya Allah. Di hari Kamis malam Jumat, tanggal 4 April akan diisi oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Bahrul Hikam LC. Kemudian di hari Sabtu, malam Ahad, akan diisi oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA. Kemudian kembali di hari Senin malam Selasa akan diisi oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Aminullah HMMA. Demikian insya Allah kita akan mengisi hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam setelah Ba'da Salat Tarawih yang akan dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasruddin Khalid. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, juga mungkin barangkali yang ingin siap-siap nanti ikut umroh di insya Allah di bulan Juli ya, insya Allah di bulan Juli, silakan yang ingin bergabung bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasruddin Khalid yang seperti Ustaz sampaikan tadi akan ikut serta dalam sholat Jumat di Makkah dan juga Jumat di Madinah. Lokasinya insya Allah dekat dengan Makkah dan Madinah, dan juga nanti insya Allah akan free ke Taif. Demikian, tidak ada informasi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh langsung menghubungi guru kita di 0818 944 668. Satu lagi, mungkin barangkali Bapak Ibu yang masih ingin berinfak untuk ke pesantren Yasfa, silakan mentransfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 999 830 8310. Juga bagi yang ingin mengirimkan iftar dan makan sahur, silahkan ditunggu. Barakallahu fikum jami'an. Demikian Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas, silahkan kami buka. Silakan menghidupkan mikrofonnya. Bu Ade? Assalamualaikum mungkin Nana. Oh, Bu Yurnelis dulu. Ya, Ya. mangga Bu Yurnelis silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam bertanya nih warahmatullahi. mengenai Monggo, itu Bun. kejahatan Bani Israel yang sekarang sama yang zaman dulu itu sama nggak? Apa keturunan? Gimana? Kok nggak ada habis-habisnya gitu? Iya. Itu aja. Sedih ya Bun ya, sedih banget ya Bun. Iya. Baik. Makasih Bunda Yunelis atas Iya. pertanyaannya. Tentu nanti mungkin bisa disempurnakan, dilengkapi dari informasi berbagai sumber ya Bun ya. Iya. Ini yang saya baca, yang saya pahami saja. Jadi Bapak Ibu muliakan, di dalam Al-Quran itu seringkali menyebut orang-orang Yahudi itu dengan berbagai istilah. Pertama, kata Yahudi itu sendiri, ya. Yang kedua dengan kata Bani Israel. Yang ketiga disebut juga alladzina hadu, qul ya ayyuhalladzina hadu. Begitu. Lalu sekarang ditambahkan para ulama, jadi ada Bani Israel, ada Yahudi, ada Zionis. Gitu ya. Nah, itu tuh. Jadi ini tiga entitas yang disebut berbeda. Tapi pangkalnya sama. Ya Bani Israel itu, Bani Israel itu. Tapi kemudian mereka beranak pinak sampai dengan sekarang ini. Dan mereka memang, kata para ulama, tadi saya kembali kepada ayat yang tadi. Al-Quran membedakan nih kesan yang timbul para ulama ya. Kesan yang timbul para ulama agak berbeda penggunaan kata ketika Al-Quran menyebut Al-Yahud dan Bani Israel. Kata Al-Yahud di dalam Al-Quran seringkali digunakan untuk menunjuk kelompok dari Bani Israel yang memiliki kebencian terhadap Islam, memiliki niat buruk terhadap Islam. Maka seringkali digunakannya dengan kata Yahud. Walan tardu angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kata Yahud
itu bagian daripada Bani Israel yang menurut kesan para ulama terhadap ayat-ayat yang muncul di dalam Al-Quran, punya kesan mereka tidak baik, punya pretensi yang nggak bagus, punya apa namanya kesan yang nggak bagus terhadap Islam sehingga seakan-akan memusuhi Islam. Itu kata Yahudi. Kalau Bani Israel paling tidak seperti itu. Nah, dari kalangan Yahudi itu ada kelompok-kelompok kecil sebenarnya, tetapi kelompok ini memiliki pengaruh yang kuat. Mereka memiliki pergerakan. Pergerakannya apa? Pergerakan mereka itu, mereka beranggapan mereka harus kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Ya, ini Baitul Maqdis, yaitu apa namanya Yerusalem tadi. Itu yang ada di dalamnya Masjid Aqsa. Tanah yang mereka sebut tanah yang dijanjikan. Nah, mereka itu menggunakan nama berdasarkan ada gunung yang berada di Palestina namanya Gunung Zion. Zion, maka mereka kaum Zionis namanya. Artinya orang-orang yang yang mengkaitkan dirinya kepada Gunung Zion tadi, yang punya rencana ingin mengembalikan semua orang Yahudi dari berbagai tempat itu ke tempat negeri yang dijanjikan. Itu adalah Baitul Maqdis. Maka mereka melakukan segala cara untuk mewujudkan apa namanya, kalau nggak salah kan Yehikel namanya, itu apa tokoh yang dulu mempelopori itu namanya Yehikel, tokoh Yahudi ya. Tetapi gerakan Zionis itu atau Zionisme ini tidak disepakati oleh kaum Yahudi. Tidak semua orang Yahudi itu sepakat terhadap gerakan Zionis. Bukankah sekarang Bapak-bapak, Ibu yang muliakan, kalau dilihat dalam berbagai berita yang muncul bahwa orang-orang Yahudi itu demo itu di Israel, di negara Israel, itu demo. Mereka nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh presidennya Perdana Menterinya ya, Benjamin Netanyahu sekarang itu menggempur habis-habisan itu. Enggak setuju mereka. Jadi sebenarnya yang jahat terhadap orang-orang apa namanya kaum Aqsa, apa namanya orang muslimin di Aqsa gitu ya, kaum muslimin di Aqsa di Palestina secara umum, Gaza gitu ya, Gaza, apakah di daerah-daerah wilayah Palestina itu bukan Yahudi secara keseluruhan, tapi ada kelompok Yahudi garis keras yang mereka namakan sebagai kaum Zionis, ya, Zionis Israel. Jadi itu pun gitu, karena nggak semua orang Yahudi itu sepakat. Tidak semua orang Yahudi setuju dengan gerakan yang dilakukan pemusnahan etnis, genocide atau genosida begitu yang dilakukan orang-orang Israel terhadap orang-orang Palestina. Jadi kira-kira itu yang mohon maaf yang saya pahami tentang bagaimana Yahudi sekarang yang ada di Israel gitu. Israel itu yang memerangi orang-orang kita, saudara kita di Gaza, di Palestina itu, mereka sebenarnya tidak semua orang Yahudi, tapi kelompok kecil dari kaum Yahudi, tapi mereka garis keras, fanatisnya itu, ya, para ekstremisnya itu, terorisnya itu mereka. Itulah disebut kaum apa namanya Zionis. Saya kira maaf itu ya saya Maaf paham. Pak Ustadz, nambah satu. Apa benar kalau Palestina dan Israel itu damai itu akan datang kiamat? Kiamat. Jelas salah ya. Saya nggak mungkin keterbatasan informasi yang saya terima barangkali, yang mohon maaf ya. Jadi tidak mendapatkan itu, hanya saja bahwa orang Yahudi memang Bapak Ibu menyatakan menurut saya tidak mungkin musnah di dunia ini sampai kiamat. Oh gitu. Tidak mungkin musnah kiamat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW gitu. Karena hadis Nabi SAW mengatakan nanti di akhir masa itu ada peperangan antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Gitu ya. Nggak tahu kapan itu. Dan itu pembelaan kepada orang Islam itu bukan hanya dari orang-orang. Bahkan dari pohon, dari batu membela orang Islam. Sampai ada pohon, ada batu di mana tempat bersembunyi orang Yahudi, batu itu mengatakan, hai pejuang muslim, hai orang muslim, hai orang beriman, ini lihat di belakangku dari orang Yahudi tuh, bunuh tuh. Gitu. Jadi karena itu hadis Nabi SAW, saya kira menunjukkan bahwasanya memang orang Yahudi nggak bakalan habis tuh. Nggak bakalan habis, pasti akan selalu ada. Kan gitu. Jadi itu pun ya. Apa berdamai? Saya kan nggak dapat informasi secara jelas itu gitu. Hanya mungkin gini, nggak mungkin kan gitu ya, nggak mungkin sampai itu kiamat berarti kan gitu. Kadang-kadang orang
menggunakan kata-kata apa namanya kemustahilan itu dengan kalau itu kiamat datang, itu tidak selalu itu informasi, tapi boleh jadi sekali lagi karena mungkin keterbatasan saya dalam membaca baik hadis maupun sumber-sumber lain, sehingga saya belum mendapati informasi menyatakan jika orang Muslim dan orang Yahudi itu bersatu maka terjadi kiamat. Nah, itu enggak ya. Dan kiamat itu apa? Dajjal, ada apa namanya itu, ada nanti peristiwa Nabi Isa datang, ada peristiwa terus nanti apa tuh asap api yang datang dari wilayah Arab dan seterusnya, yang tanda-tanda kiamat datang begini. Makasih Bu, mohon maaf. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bunda Yunes, Bunda Rusma. Alhamdulillah. Kasih Jazakallah Ustaz. khair. Sami-sami. Keluar dari tema ini. Iya, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Oh, Bunda Ade mau nanya. Iya, boleh, masih silakan Bunda Ade. Tafadhali, silakan Mbak Ade. Maaf Ustaz. Tadi di ayat 162 itu kan ada Pak Arsana alaihim. Tadi katanya itu kalau untuk mengirimkan keburukan pakai kata arsala. Kalau kebaikan apa Ustaz? Arsala langsung, arsalna ila atau arsalnaka gitu. rasulan, langsung sih ya. Inna arsalnaka mubasyiran wa nadhira. Arsalnaka. Arsalna langsung kepada objeknya. Panjang ya? Iya, seperti itu biasanya langsung. Ya. Gitu, Bu. Satu lagi Ustaz yang Iya. ini kan ada asbaton umama. Itu kalau apa namanya cucu-cucu Nabi tadi disebutnya Sibtoi. Tulisannya gimana Ustaz? Kenapa Bun? Sibtoi. Sibtoi itu sebenarnya dua. Kalau satu sibtun. Oh gitu. Sibtun. Jadi kalau dua kan sibtoni kan gitu ya. Sibtoni. Sama alif nun berarti dua. Cuma karena diidhafatkan maka nunnya hilang. Sibtoi Nabi gitu. Sibtoi Rasul. Sibtor Rasul. Sibet itu artinya cucu. Gitu. Nah, karena dua berarti sibetoni atau sibetoini. Nah, ini. Iya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sami-sami Bu Ade. Baik, makasih banyak Bu Ade. Kiranya cukup ya Ustadz untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih sekali lagi. Mari untuk menutup dan keberkahan pertemuan kita, mohon kiranya Ustadz membacakan doa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu muliakan. Mari kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan bermohon kepada Allah, kiranya Allah SWT mengijabah doa kita semua. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana minal abrar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah, ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz untuk semua materinya. Jazakumullahu khairan katsira untuk semua teman-teman jamaah kajian Yasfa mengaji dan mengkaji. Semoga Allah mencatat ibadah kita hari ini dan mendapatkan pahala. Amin. Allah. Amin. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.